Halo semuanya, di sesi penjelasan kita kali ini, kita akan membedah sebuah materi yang sangat relevan berjudul Pelajaran dari Sejarah bagi Generasi Muda, karya Mahesa Putra Dwi Pamungkas dari UT Serang dengan NIM 0450516633. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir kalau sejarah itu cuma sekedar rentetan cerita masa lalu yang berdebu? Wah, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Sejarah itu sebenarnya adalah sebuah sistem peringatan dini yang sangat mendesak buat masa depan kita. Khususnya bagi kalian nih, para generasi muda. Hari ini kita bakal menjadikan Pancasila sebagai fokus utama kita untuk benar-benar memahami hal tersebut. Semuanya berawal pada tanggal 5 Juli 1959. Saat itu dikeluarkannya Dekret Presiden yang secara resmi jadi garis start dimulainya era yang kita kenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Era ini berlangsung sampai tahun 1965 dan akhirnya ditutup dengan lahirnya Super Semar di tahun 1966. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di periode ini? Di atas kertas, sistem ini bilangnya mau menstabilkan negara ya. Tapi pada praktiknya, sistem ini berubah haluan menjadi sebuah tatanan di mana kekuasaan berpusat banget secara berbahaya di satu titik. Ironisnya begini, walaupun secara formal negara kita menyatakan kembali kepada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945, kenyataannya di lapangan, kita justru melihat penyimpangan yang benar-benar parah dalam sistem ketatanegaraan kita. Ingat ya, ini bukan sekedar kesalahan administratif biasa. Ini adalah sebuah pembelokan arah yang sangat drastis dari prinsip awal negara kita yang seharusnya demokratis. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Ada 5 penyimpangan paling krusial yang terjadi di masa itu. Pertama, tafsiran Pancasila dipisah-pisah cuma untuk melegitimasi seorang pemimpin absolut. Kedua, makna demokrasi itu sendiri malah bergeser, yang bikin kontrol sosial dari masyarakat tuh hilang gitu aja. Ketiga, dan ini yang bikin geleng-geleng kepala, MPRS yang seharusnya mewakili suara rakyat justru dibentuk langsung sama presiden. Keempat, kebebasan pers dibungkam rapat, jadi nggak ada lagi tuh ruang buat mengkritik. Dan kelima, seluruh kekuasaan ditarik penuh ke tangan pemerintah pusat. Secara sistematis, kelima hal ini benar-benar meruntuhkan mekanisme saling awas dan saling imbang di negara kita, dan mengarahkan kita langsung meluncur ke jurang otoritarianisme. Coba kita pelankan ritmenya sebentar biar kita bisa merenungkan satu gagasan yang sangat kuat ini. Pancasila adalah modus vivendi atau kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Penting banget buat kalian, generasi muda, untuk paham kalau Pancasila itu dirancang sama para pendiri bangsa sebagai sebuah konsensus yang mulia, justru untuk mencegah munculnya kekuasaan absolut tadi. Pancasila itu jalan tengah yang mempertemukan berbagai perbedaan kita, supaya nggak ada satu kelompok atau individu pun yang bisa bertindak semena-mena. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Pancasila itu bukanlah dogma kaku yang usang. Pancasila berfungsi sebagai ideologi terbuka. Artinya apa? Dia itu dituntut untuk selalu dinamis, aktual, dan mampu beradaptasi seiring perkembangan zaman. Tapi ada satu hal yang nggak boleh dikompromikan. Nilai-nilai intinya selalu hadir untuk melindungi kita semua, para warga negara, dari ancaman bangkitnya kembali rezim otoritarian. Ibaratnya, Pancasila adalah perisai pelindung demokrasi kita. Dan ini membawa kita pada peran penting kalian saat ini. Lambang negara kita ini bukan sekedar pajangan loh, melainkan sebuah panggilan. Kalian, para generasi muda, adalah garda terdepan dan penjaga utama tegaknya demokrasi Pancasila. Masa lalu udah membuktikan ke kita betapa cepatnya sistem kita bisa dibajak kalau kita lengah. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi pada masa depan dan kebebasan kita kalau kita membiarkan kesepakatan luhur ini kembali disalahgunakan? Yuk, kita pastikan sejarah kelam itu nggak pernah terulang lagi. Terima kasih sudah menyimak sesi penjelasan ini, dan sampai jumpa!